Wali Kota Indonesia di Kota Jambi tahun 2022 resmi dibuka. Mohon ditunjuk mundur. 3, 2. Jadi perkenalkan, saya Yeti Oktarina, tapi saya biasa disapa Rina. Saya istri wali kota Lubuk Linggau. Nah, Lubuk Linggau itu adalah sebuah kota, luas wilayahnya besar, tapi kotanya kecil. Kami adalah kota pemekaran. Jadi tahun 2013, ketika saya pertama kali dilantik menjadi ketua Dekranasda, kita tuh belum punya apa-apa. Lubuk Linggau kota persinggahan. Jadi secara geografis Lubuk Linggau itu kalau orang dari Jakarta mau ke arah Medan, Padang, Jambi itu harus lewat Lubuk Linggau. Dan mereka akan mengupayakan sampai di Lubuk Linggau itu sore menjelang malam. Kenapa? Karena zaman dulu kan banyak bajing loncat di jalan. Supaya mereka tidak perlu melewati rute bahaya di malam hari, mereka akan tidur di Lubuk Linggau. Jadi Lubuk Linggau itu seperti kota transit. Nah, ketika Februari 2013, saya berpikir waktu itu, apa yang bisa saya sumbangkan bagi kota Lubuk Linggau? Sesuatu yang sangat erat sama saya sebagai ibu-ibu. Saya pikir, orang akan cari apa di kota saya? Kami nggak punya apa-apa. Dan kota kami adalah kota pemekaran, jadi tidak ada yang spesial atau khusus. Kemudian mulai saya berpikir untuk menciptakan sebuah kain. Jadi kain durian batik Lubuk Linggau itu kebetulan saya yang melahirkannya. Motif pertamanya adalah hasil desain gambar saya sendiri. Saya mencoba beberapa gambar dari mulai kopi dan lain sebagainya. Tapi ketika dibentuk dalam batik dia akan tetap bulat-bulat saja. Akhirnya saya pilih durian. Kenapa durian? Durian tuh banyak di Lubuk Linggau dan durian itu juga salah satu kearifan lokal yang sangat luar biasa di kota Lubuk Linggau. Kalau orang bilang durian enak, kalau menurut saya durian terbaik itu ada di kota kami Lubuk Linggau. Dan musim durian di Lubuk Linggau tuh panjang sekali. Kenapa? Karena di Lubuk Linggau durian itu jatuh dari pohon. Kemudian kita melatih 3 orang pembatik untuk tahap awal. Nah, melatih pembatik ini susah sekali. Kenapa? Pulang dari latihan, dari sesuatu yang mereka tidak kuasai sama sekali, itu mereka untuk menghasilkan sebuah batik bagus itu susah dong. Jadi, dan mereka biasanya tidak punya modal. Akhirnya jatuh bangunlah saya di proses pelatihan itu. Melatih lagi 6 orang tidak keluar. Melatih lagi sulit sekali. Sampai suatu hari saya sebetulnya Ibu Wali Kota Jambi ini salah satu orang yang berjasa sebetulnya buat batik durian tanpa dia sadari. Suatu hari saya membaca sebuah majalah. Di sana ada presiden sedang memberikan penghargaan ke beberapa pemuda yang dianggap menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Salah satunya ada pemuda Jambi dengan batiknya. Dari situ kita mulai pelan tapi pasti pergerakan batik durian terjadi. Suatu hari new normal pertama setelah pandemi, saya sharing sama teman saya JYK yang menjadi desainer yang membawa yang kita ajak ke Milan itu adalah sahabat saya. Terus dia bilang, "Mbak Rina, kita bantu yuk, kita bawa batiknya Mbak Rina ke Milan Fashion Week." Ah, gila saya bilang. Milan loh, saya bilang gitu kan. Batik saya itu masih sederhana sekali, batik saya itu masih simpel sekali. Terus dia bilang, "It's not your business. Itu urusan desainer. Itu bukan urusan Mbak Rina sebagai pembatik. Itu urusan desainer. Kalau sampai bajunya jelek, yang salah bukan kainnya tapi desainernya." Kenapa kemudian akhirnya batik durian bisa berhasil mendapat publikasi yang luar biasa pulang dari Milan? Karena strategi yang dilakukan oleh kita waktu itu adalah batik kita harus membuat publik fashion Eropa tuh nengok. Jadi desain kita harus disesuaikan dengan selera Eropa. Kemudian dia mengandeng beberapa temannya desainer Eropa. Itu salah satunya ada bahkan pernah jadi salah satu desain di Gianni Versace. Ya, sama Dolce Gabbana.
Jadi ketika pandemi ceritanya, ketika pandemi semua orang seperti berhenti, semua orang seperti tiarap. Saya waktu itu mendukung para pengrajin saya, kita nggak boleh tiarap. Kita harus percaya satu hal, pandemi pasti berakhir. Dan kita harus mengupayakan kita semua berada di titik finish pandemi itu baik-baik saja. Percayalah ketika pandemi ini berakhir, maka semua orang akan berlari. Saya mengajak semua pengrajin untuk terus bergerak walaupun pelan, karena ketika semua orang akan berlari, pastikan kita sudah beberapa langkah ke depan, karena itu memastikan kita sulit untuk dikejar orang lain. Itu adalah strategi bagi kita dengan segala keterbatasan ini. Dan kemudian itu semua saya rangkum dalam satu file media value batik durian. Saya kalikan harga rupiah minimal, kalau seandainya itu dibayar, keluarlah angka lebih dari 2,5 miliar. Saya persembahkan kepada pemerintah kota, ini persembahan saya, 2,5 miliar edit value, dan itu yang kemudian menjadi modal saya untuk tahun ini kembali ke Milan Fashion Week tanpa membebankan anggaran pemerintah, tapi melalui sponsor.